Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Halo, hari ini aku akan ngebahas tentang salah satu urban legend yang berasal dari Filipina, yaitu Maria Labo. Mungkin kalian udah familiar sama kisah urban legend satu ini. Jadi langsung aja kita masuk ke cerita. Maria Labo ini adalah urban legend Filipina yang dimana konon katanya ceritanya adalah merupakan sesosok wanita yang menjadi kanibal karena seorang kutukan. Awalnya katanya Maria Labo ini merupakan wanita biasa, manusia biasa seperti kita, dimana dia sudah menikah dan memiliki seorang anak. Tapi karena suami Maria Labo ini merupakan orang yang tidak punya atau tidak berkecukupan gitu loh, dan demi memenuhi tuntutan ekonomi keluarga dan membantu suaminya, Maria Labo ini memutuskan untuk bekerja sebagai perawat lansia di salah satu rumah yang berada jauh dari rumahnya. Ketika dia sudah melakukan sesi wawancara, Maria Labo pun diterima bekerja menjadi perawat lansia di sana. Awalnya semuanya baik-baik saja, berjalan normal-normal saja, dan Maria Labo pun menjadi perawat kesayangan serta perawat favorit dari si kakek ini. Di mana tadi? Nah, lanjut ya. Jadi si kakek ini karena ngerasa udah nyaman sama keberadaan Maria, udah menjadi perawat favoritnya. Aduh, abain aja itu punya ayam ya. Ya Allah. Nah, udah menjadi perawat favoritnya gitu kan. Nah, kakek ini mulai nih bercerita bagaimana caranya dia bisa menjadi lumpuh seperti sekarang. Ternyata katanya kakek ini lumpuh bukan karena sakit, tapi dia diguna-guna oleh seseorang, dan orang ini mengirimkan virus kanibal kepada si kakek dan menyebabkan kakek ini menjadi lumpuh seperti saat itu gitu loh. Dan karena itu juga lah, karena kakek ini dipercaya sudah berubah menjadi seorang kanibalisme, anak-anaknya, keluarganya, cucu-cucunya itu tidak ada yang mau merawatnya sama sekali. Mereka semua pergi menjauh dari sang kakek karena mereka takut gitu loh, takut dimakan, takut dimangsa sama kakek ataupun ayah mereka sendiri, karena mereka tahu kakek mereka menjadi seorang kanibalisme gitu kan. Nah, terus Maria yang mendengar cerita itu, tentu aja dia cuman ketawa-tawa dong. Dia tidak percaya dengan hal-hal semacam itu gitu loh. Dia nganggapnya kayak, mungkin si kakek ini udah tua nih, udah mulai ngelantur nih ngomongnya gitu kan. Udah mulai, ya namanya juga udah berumur, mungkin suka bercerita hayalan-hayalan begitu. Udah nggak diambil pusing sama Maria. Dan aku lupa bilang, Maria mau bekerja di sana dengan merawat seorang kakek-kakek yang udah lansia dan lumpuh itu, mana tempatnya jauh, itu karena sang kakek ini menawarkan gaji yang sangat fantastis, yang sangat besar ukurannya untuk bekerja sebagai perawat kakek ini gitu loh. Makanya si Maria ini mau nerima gitu kan. Terus balik lagi ke yang tadi, Maria udah nganggapnya kayak angin lalu aja, kayak angin lewat aja cerita si kakek yang mengatakan bahwa dia terkena virus kanibalisme. Terus bertahun-tahun berlalu, Maria pun udah kerja bertahun-tahun lah jadi perawat si kakek ini, dan sudah berhasil mengumpulkan uang yang cukup banyak untuk menghidupi keluarganya serta anak-anaknya. Dan karena itu juga, karena Maria merasa, tabungan aku udah cukup nih buat ngebantu perekonomian keluargaku untuk mengembalikan kehidupan mereka. Bukan mengembalikan sih, mereka kan dari dulu kan maksudnya sederhana ya, maksudnya untuk menjadikan keluarga mereka berkecukupan nih, Maria ini udah mampu nih dengan tabungan-tabungan yang dia punya. Nah, terus akhirnya Maria memutuskan untuk kembali ke keluarganya dan hidup ke keluarganya lagi seperti sedia kala. Dia ingin hidup dengan anak-anaknya seperti dulu lagi, bergabung dengan suaminya lagi, tidak terpisah jarak seperti itu karena tuntutan pekerjaan. Dan akhirnya Maria ngomong nih sama majikannya. Majikannya itu entah ibu, entah istrinya si kakek atau masih keluarganya si kakek deh. Tapi yang jelas majikannya ini nggak tinggal serumah ya sama si kakek ya. Maria ngomong nih, ibu atau bapak, mohon maaf, Maria sudah merasa cukup untuk bekerja dan merawat kakek selama ini, dan mohon maaf sebelumnya Maria ingin mengundurkan diri menjadi perawat kakek
ya Bu ya Pak ya gitu kan. Nah terus majikannya bilang, oh tentu Maria, boleh aja, tapi kamu bisa berhenti dari sini kalau kamu sudah mendapat persetujuan langsung dari kakek, karena terlihat sepertinya kakek sangat sayang sekali dengan kamu. Jadi alangkah lebih baiknya kamu berhenti ataupun meminta izin langsung kepada kakek. Oke nih ya kan, si Maria langsung gercep izin, mengajukan pengunduran diri, mengajukan niatnya untuk mengundurkan diri langsung dengan si kakek. Tapi mendengar pengunduran diri yang diajukan sama Maria, kakek langsung menangis sedih banget karena dia tidak mau ditinggalkan oleh Maria. Karena Maria merasa iba dengan tangisan kakek, akhirnya Maria pun memutuskan untuk menjadi perawat kakek lagi selama 1 harian itu. Tapi ternyata Maria hanya melakukan pekerjaannya setengah hari saja. Melihat Maria yang sudah siap-siap ingin pergi dari rumahnya, si kakek pun tidak tinggal diam. Dia tidak ingin sekali ditinggalkan oleh Maria. Dia tidak ingin Maria pergi dari hidupnya karena dia udah sayang, udah nyaman sama si Maria ini ya kan. Akhirnya kakek ini mikir nih, gimana caranya Maria agar tidak meninggalkan saya gitu kan. Nah ketika Maria sedang menyuapi si kakek makan siang, dengan sengaja kakek ini langsung menggigit tangan Maria sampai jari Maria hampir putus. Waktu itu ya, ngelihat jarinya yang udah hampir putus dan berdarah-darah ini, Maria langsung meminta tolong kepada orang-orang yang ada di sana. Tapi mereka yang ada di sana melihat jari Maria yang berdarah dan mereka tahu itu karena apa. Mereka pun memutuskan untuk menjauhi Maria dan melarikan diri sejauh-jauhnya dari Maria. Dan Maria pun memutuskan untuk mengobati lukanya sendiri. Dan ketika setelah itu, Maria merasa hidupnya normal seperti biasa. Dia menjalani hari-hari seperti biasa, seperti tidak terjadi apa-apa gitu loh. Dan dia menganggap kalau luka gigitan yang disebabkan oleh kakek tadi itu ya mungkin kakek hanya ngamuk, hanya tidak terima dia berhenti. Tapi pada akhirnya Maria berhasil kembali ke keluarganya lagi dan dia tinggal bersama anak-anaknya dan juga suaminya. Apakah ceritanya udah selesai? Oh tentu tidak. Kalau udah selesai tidak akan ada urban legend Maria Labo kan. Nah jadi ketika sudah beberapa minggu dia tinggal bersama anak-anak dan suaminya, Maria Labo mulai merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Dia mulai merasakan kelaparan ketika mencium bau manusia. Dia merasakan kelaparan ketika mencium bau anyir darah manusia. Dan semuanya itu semakin menjadi-jadi. Tapi dia tidak melukai siapapun saat itu. Melihat tingkah istrinya yang mulai semakin aneh, suaminya ini udah mulai merasakan yang tidak beres sebenarnya dari Maria, ya kan? Tapi dia tidak terlalu ambil pusing. Dia menganggap mungkin Maria hanya kecapean, stres selama ini merawat kakek-kakek lansia yang lumpuh gitu kan. Tapi kejadian mengerikan mematahkan pikiran positif suaminya. Fast forward aja pada puncak virus kanibalisme itu sudah menggerogoti seluruh tubuh Maria Labo. Maria Labo tidak tinggal diam. Dia langsung melakukan aksi mengerikan, aksi keji yang mungkin saja tidak pernah terbayangkan oleh siapapun, terutama oleh anak-anaknya. Di mana Maria Labo tidak hanya memakan tangannya sendiri, memakan bagian tubuhnya sendiri karena dia merasa sangat kelaparan ya, namanya juga kanibalisme ya kan, udah ngeri banget gitu loh. Maria juga membunuh anak-anak kecilnya, memasak mereka dan memakannya juga. Aduh, ini kisah nyata beneran ya. Oh ya Allah. Terus nggak cuma sampai di situ aja. Ketika Maria sedang asik melahap tubuh anak-anaknya, melahap tubuh anak-anaknya, dipanci masak dengan darah-darah mereka di dalamnya, sang suami dari Maria Labo ini pulang ke rumah dan dia sangat jelas menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa sang istri sedang memakan sesuatu dan dia melihat isi panci besar di dekat istrinya. Tentu suaminya melihat potongan tubuh anak-anaknya.
yang dimasak oleh istrinya Maria Labu. Ketika suaminya harus melihat pemandangan setragis dan semenyeramkan itu, apakah suaminya kabur? Takut kan sama istrinya? Enggak. Dia marah. Dia tidak terima karena Maria Labu membunuh anak-anak mereka dengan cara kejam seperti itu. Cara yang mungkin saja suaminya tidak pernah bayangkan bahwa istri yang sangat dia cintai tega melakukan hal mengerikan itu. Dan suami Maria Labu langsung mengambil pisau di dapur mereka dan mengejar Maria Labu serta menusuk-nusuk Maria Labu berulang kali di wajahnya. Gak tahu sih, ini juga suaminya brutal banget ya Allah. Mungkin suaminya juga, ya jangan sampai lah ya kita mengalami hal seperti suaminya Maria Labu ini. Entah apa yang dirasain hatinya ya kan. Sehancur apa dia ngelihat anak-anaknya di dalam panci. Dia melihat pengalaman itu pas dia pulang kerja, kayak itu kan tidak pernah terbayangkan pasti kan. Kayak kita dalam hidup tidak akan pernah membayangkan, tidak pernah berani malah membayangkan hal-hal mengerikan seperti itu. Dan ketika suaminya melukai wajah Maria Labu tadi, Maria Labu pun memutuskan untuk kabur, melarikan diri dari rumahnya dalam kondisi yang sudah bersimbah darah. Ya logika dong, dia lagi makan, anak-anaknya lagi yang penuh dengan darah, terus suaminya menyerang mukanya dengan pisau ya kan, melukai mukanya dengan pisau. Dan kalau kalian ingat, Maria Labu juga memakan tangan dan kakinya gitu, memotong-motong tangan dan kakinya sendiri sebelum dia makan anak-anaknya ya kan. Jadi penampilan Maria Labunya udah mengerikan banget gitu, udah menyeramkan banget, udah nggak berbentuk lagi. Dan dari situ Maria Labu ini menghilang, tidak pernah terlihat lagi, dan dipercaya bahwa dia sudah berubah menjadi makhluk seperti kuyang dan meneror rakyat Filipina sampai sekarang. Buat kalian gimana ceritanya? Apakah ini mitos atau beneran dulu terjadi? Tidak ada yang tahu, namanya juga urban legend ya. Tapi gimana menurut kalian kisah Maria Labu ini? Komen di bawah ya. Oke, sekian dulu videonya. Aduh, kepala aku langsung pusing ceritanya. Aku semua ngebayangin Maria Labu memakan anak-anaknya. Wah. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa tinggalin like-nya dan komentarnya di bawah. Untuk yang belum subscribe channel ini. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tidak pernah ketinggalan sama update terbaru dari channel aku. Dadah, assalamualaikum.